Seandainya kita serius saja membaca Al-Quran, mempelajari seluk-beluknya, memahami maknanya, belum sampai tingkatan mengamalkan, maka kata guru saya, usia kita tidak mungkin cukup dari saking luasnya cakrawala Al-Quran. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa waktu bulan Rajab ini mari kita bersama-sama semakin giat untuk terus meningkatkan produktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan tauladan kepada kita ketika masuk bulan suci Rajab. Beliau mengajarkan kepada kita semua umatnya untuk senantiasa semakin memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan memperbanyak amalan-amalan yang baik. Salah satunya adalah puasa atau bersedekah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua di bulan Rajab ini. Semoga Allah juga memberikan keberkahan nanti ketika masuk bulan Sya'ban, dan semoga kita semua diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala mencicipi indahnya dan senangnya menikmati bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya, menurunkan malam Lailatul Qadar yang satu malam berbanding dengan 1000 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak yang kita baca bersama berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an ini. Mari saya pribadi maupun hadirin sekalian terus memperbanyak, meningkatkan, memperdalam pemahaman kita berkaitan dengan agama kita ini. Salah seorang guru saya di pesantren dulu mengajarkan, seandainya kita serius saja membaca Al-Quran, mempelajari seluk-beluknya, memahami maknanya, belum sampai tingkatan mengamalkan, maka kata guru saya, usia kita tidak mungkin cukup dari saking luasnya cakrawala Al-Quran. Sesungguhnya dawuh kiai ini terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada." Artinya, semakin banyak kita belajar, maka seolah-olah kita semakin kurang, semakin haus. Ciri-cirinya orang alim itu bukan orang yang telah menghatamkan setumpuk kitab. Ciri-cirinya orang alim adalah orang yang selalu haus ilmu pengetahuan. Semakin gelarnya tinggi, semakin pandai dia, semakin banyak menghafal ayat-ayat dan hadis-hadis, hatinya semakin tenggelam di dalam rindu dan cinta untuk terus memperkaya khazanah keilmuannya. Maka kalau ada orang yang pintar, ada orang yang katanya dalam tanda kutip alim, tetapi dia sudah merasa paling hebat, ciri-cirinya apa? Wadhamtun nas, menganggap rendah orang lain, maka sesungguhnya ia bukan orang yang alim, tapi orang yang hanya pamer akan ilmu pengetahuannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini ini juga hanya menyampaikan pesan-pesan Allah, ya. Bukan keluar dari saya, bukan keluar dari pikiran saya. Saya hanya membaca, saya akan menyampaikan
mari bersama-sama kita renungi, hayati, syukur-syukur sampai masuk tahap saling mengamalkan satu sama lain. Makanya firman Allah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu terus harus kita camkan, kita tanamkan pada diri kita, saling menasihati satu sama lain, baik dalam hal kesabaran, ya, wa tawassaw bil haqqi dalam hal kebajikan. Kenapa? Karena setelah Rasulullah SAW wafat, saya ulangi, setelah Rasulullah SAW wafat, maka tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, makhluk Allah maksudnya manusia, yang maksum, yang selamat dari salah dan dosa, mahallul khata' wan nisyan. Para sahabat juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Para ulama, para guru, siapapun ia yang namanya manusia pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Maka wa tawassaw bil haqqi tadi itu berlaku sampai kapanpun. Semakin tinggi ilmu kita, semakin kencang baca wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bukan semakin sok, semakin wow, udah nggak mau ditegur, ya, udah nggak mau dianggap sepele, mudah tersinggung, ya kan? Makanya kata Imam Ghazali itu, orang yang mudah tersinggung berarti dia rajin menyinggung orang lain. Kalau hati kita mudah tersinggung, ya, gak usah sampai pakai omongan, Pak. Ada tetangga lewat, kita merasa tersinggung, lewat gak pamit, aktingnya songong, mentang-mentang dia omsetnya banyak, mentang-mentang dia sudah bergelar doktor misalnya. Semua orang salah. Jadi kalau hati kita semua orang sudah salah, bukan orang lain yang salah sesungguhnya hati kita sedang bermasalah. Hati-hati kalau kita sudah merasa bahwa di sekitar kita salah semua. Wah, bahaya itu. Berarti kita yang sedang bermasalah. Nah, kata Pegadaian agama itu, selesaikan masalah tanpa masalah. Jangan-jangan kita ingin menyelesaikan masalah orang lain, bukan masalahnya selesai, tapi menambah beban masalah. Itulah pentingnya kita menjaga keteduhan, menjaga hati kita, terutama ya menjelang bulan suci Ramadan ini. Sudah berkali-kali saya sampaikan, mari kita terus bersama-sama bermuhasabah, mengingat-ingat apa kira-kira yang kurang dari diri kita ini. Misalnya sholatnya masih kurang khusyuk, mari bisa khusyuk hanya waktu niat. Setelah niat, dagangan lagi yang muncul di pikiran, mari kita kembangkan minimal 1 rakaat, nanti 2 rakaat mulai khusyuk lagi, terus begitu ditingkatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir pada kesempatan kali ini kita masuk pada surah Ali Imran. Nah, surah Ali Imran ini surat yang menjelaskan tentang Ali Imran, keluarga Imran. Kok bisa? Kok enggak Ali siapa? Kok Ali Imran? Jadi Al-Quran itu selain mengandung unsur syariah, ya, tuntunan untuk mewajibkan atau melarang manusia, kira-kira gitu gampangnya ya. Di dalam Al-Quran itu juga mengandung unsur kisah-kisah. Apa perbedaan antara Al-Quran dengan kitab suci Taurat dan Injil misalnya, kitab-kitab sebelumnya? Kalau kitab Taurat dan Injil ini kisahnya sangat detail banget, kisahnya luas banget ceritanya. Kalau Al-Quran itu kisahnya lebih universal. Artinya apa? Sedikit menceritakan tentang sesuatu sudah bisa dipahami oleh semua orang, baik orang itu hidup di zaman Nabi maupun orang itu hidup di zaman nanti. Sholihun likulli zamanin wa makan. Jadi kalau kita membaca kisahnya Ali Imran ini ke depan, kita akan paham. Saya sebagai pedagang misalnya, pingin ngambil ibarah, pingin ngambil contoh di keluarga Imran, masuk nanti. Saya sebagai pegawai negeri, masuk. Saya sebagai petani, masuk. Apapun kondisi kita, kan, apapun profesi kita, ketika kita belajar tentang konsep berkeluarga, belajarlah dari keluarga Ali Imran. Maka dari itu, keluarga Ali Imran ini sampai menjadi nama surah. Dari segi pentingnya ini ya, sampai menjadi nama surah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Alif Lam Mim, 3 huruf, tapi ini sudah menjadi satu ayat. Yasin. Itu kalau dalam istilah ulumul Quran dikenal dengan istilah mafatihus suwar, huruf-huruf yang menjadi pembuka surah-surah Al-Quran. Alif Lam Mim. Karena ada yang Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, berarti awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, berarti surah Ali Imran. Alif Lam Ra, banyak. Yasin, Nun, Qaf. Jadi kalau ditanya ayat terpendek apa? Ya Nun. 1 huruf tapi sudah 1 ayat. Di sini dijelaskan oleh mufassir, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lebih tahu maksud daripada ayat ini. Apa artinya Alif Lam Mim? Allah Maha tahu. Walaupun di tafsir yang lain ada yang menafsirkan Alif Lam Mim apa artinya itu. Nanti dicek ya ketika kita sudah ngaji tafsir yang lain. Misalnya tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu sudah juga banyak. Cuma kalau memang Imam Syuuti ini yang menafsirkan di dalam tafsir ini, tafsir Jalalain ini adalah Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Allah yang Maha tahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, adapun Allah. Ya. La ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia. Ini Allah menyampaikan, Allah mengenalkan kepada kita tentang siapa Dia. Kok tahu siapa pencipta kita? Tahu dari Allah. Allah mengenalkan dirinya melalui Rasulullah SAW kepada kita. Dulu sebelum Islam datang, umat manusia macam-macam. Ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah patung, ada yang sudah memiliki konsep Trinitas saat itu. Menyembah Tuhan tapi masih percaya Tuhan Bapa, Ibu dan Anak di zaman itu. Makanya ketika Islam datang, Allah mengenalkan Allahu la ilaha illahu. Allah adalah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dengan adanya statement Allah ini, secara otomatis konsep Trinitas atau 4-10 tas ya, atau yang lain lah, konsep Tuhan banyak itu sudah terhapuslah. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayy, yang menghidupkan. Nah, jadi seluruh makhluk hidup nih hidup. Hanya kita aja yang tidak merasa. Nah, kan banyak orang yang merasa bahwa yang hidup yang bergerak saja. Sesungguhnya daun-daunan pun hidup. Siapa yang menghidupkan itu? Allah. Jadi tidak ada satupun dari makhluk Allah, baik makhluk Allah itu yang paling besar maupun makhluk Allah yang paling kecil, itu lepas dari pengawasan atau lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah mikir jauh-jauh, mikir diri kita sendiri. Coba bayangin, semua sudah terjadwal, semua tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat konsep kehidupan ini, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, misalnya makhluk Allah terbesar apa? Misalnya malaikat ya, malaikat. Atau kalau benda mati misalnya planet-planet, atau gunung atau batuan dan lain-lain. Sementara yang terkecil apa? Bakteri. Ingat bahwa yang lebih kecil dari bakteri itu jauh lebih banyak. Hanya kekuatan penglihatan manusia saja yang terbatas. Kalau kita bertanya, katanya Allah Maha besar.
kok nggak kelihatan? Nggak usah tanya Allah dah. Katanya galaksi Bima Sakti besar, kok nggak kelihatan? Dari saking besarnya mata kita tidak bisa melihat. Sama, katanya bakteri ada tanpa teleskop, kok nggak kelihatan? Dari saking kecilnya. Ya. Dari saking kecilnya. Artinya apa? Yang kita lihat, yang kita rasakan adalah sesuatu yang sesuai dengan koridor kemampuan indera penglihatan kita. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam, cek aja ada beberapa hewan yang daya penglihatannya lebih kuat daripada manusia. Misalnya kita sendiri sudah nggak bisa melihat, tapi kelelawar bisa melihat. Kita sendiri sudah nggak bisa mendengar, tapi kelelawar bisa mendengar. Pak Ustadz, katanya orang kalau dipukul malaikat bunyinya kayak cemeti, kayak petir, bung, kok nggak kedengaran? Dari saking nyaringnya hingga kuping kita tidak mendengar. Begitu sebaliknya, dari saking tidak nyaringnya kuping kita juga tidak mendengar. Artinya yang didengar kita, yang dilihat kita sesuai kemampuan indera penglihatan kita. Banyak nih anak-anak muda yang cerdas-cerdas ini sudah mulai bertanya, katanya Allah Akbar, Allah Maha Besar, kok nggak kelihatan? Dari saking besarnya Allah sehingga mata kita tidak mampu mencernanya, tidak mampu melihatnya. Nah, ini tauhid kontemporer. Tauhid kontemporer. Kalau saya cek di kitab-kitab klasik, di Aqidatul Awam ya nggak ada. Jawaban itu nggak ada. Jawaban ini berdasarkan kajian-kajian dan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Pertanyaan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya pengetahuan umat manusia. Dulu dikatakan asy-syamsu tajri li mustaqarril laha was-syamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari bergerak sesuai dengan porosnya. Sahabat zaman itu stres, Pak. Apa maksudnya ini? Nggak ngerti. Umat belum ada pengetahuan. Wal arda madatnaha wal qayna fiha rawasiya wa amdatna fiha min kulli. Gimana itu ayat itu? Bumi itu selalu bergerak semakin luas, kan bingung. Dilihatnya padang pasir di Madinah saat itu. Akhirnya ayat itu kemudian menjadi muskil, sesuatu yang tidak difahami. Kenapa pengetahuannya belum nyampe sekarang? Al-Quran juga mengatakan wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marrasa. Kau kira ini ayat dulu di zaman Nabi. Kau kira gunung itu diam. Wa hiya tamurru marrasa, padahal gunung itu bergerak sebagaimana awan bergerak. Orang-orang kafir, wah, Pak Muhammad ngarang-ngarang, masa gunung bergerak? Tapi umat Islam walaupun nggak tahu jawabannya, diam aja karena iman. Apa yang dikatakan Muhammad? Kata Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, saya yakin, saya beriman, apapun yang dikatakan masuk akal atau tidak. Jadi ayat ini di zaman Nabi tidak masuk akal. Coba sekarang sudah ada gempa tektonik, ada vulkanologi, ilmu vulkanologi, pergerakan bumi, gunung bergerak, ya kan? Coba cek asal usul Danau Toba itu katanya. Ledakan dahsyat menjadi cekungan hingga menjadi danau. Kapan? 1 juta tahun yang lalu. Coba Nabi Adam aja. Di zaman Nabi siapa itu kalau 1 juta tahun yang lalu? Itu perkembangan ilmu pengetahuan. Dulu Al-Quran muskil, belum dipahami. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, Al-Quran menjawab statement-statement itu. Ya ma'syarul jinna wal ins, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard la tanfuduna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, ditantang oleh Allah. Kalau kamu memiliki kemampuan, kalau kamu memiliki teknologi, ayo dong terbang ke angkasa. La tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak bisa menembus angkasa itu tanpa kekuatan. Illa bisultan. Akhirnya orang Amerika mikir, ini maksudnya apa ya? Dibikinlah NASA, ya kan? Dibikinlah teknologi yang canggih agar bisa tembus angkasa. Umat Islam ngaji terus. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Tidak pernah berpikir ke sana, belum sampai, ya. Maka sekali lagi yang dimaksud dengan ilmu agama itu bukan hanya yang Arab-Arab begini. Semua jenis pengetahuan yang kita tekuni sesungguhnya itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Antum semua jangan merasa, oh saya tidak ahli agama, saya jurusan saya apa? Biologi. Biologi itu juga bagian daripada ilmu agama. Dalam Al-Quran banyak bahas tentang biologi. Tugas antum
mendalami, menyesuaikan dengan teks-teks kitab suci ini. Tujuannya apa? Biar rahasia-rahasia itu tadi terbuka dan diketahui oleh umat. Betapa luar biasanya Al-Quran ini. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu Allah tidak pernah lepas pengawasannya. Artinya Allah bertanggung jawab. Ya. Kalau Allah menghidupkan, Allah bertanggung jawab memelihara. Tidak mungkin kita itu dihidupkan oleh Allah, rezekinya tidak dijamin, nggak mungkin. Allah pasti menjamin rezekinya makhluknya. Ya. Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita. Kan kadang-kadang kita itu protes sama Allah gara-gara pikiran kita dangkal. Ya. Seolah-olah rezeki hanya duit aja. Ya kan? Kesehatan, coba bayangin. Kita bisa melihat. Coba bayangin orang yang tidak bisa melihat. Kita bisa jalan. Coba bayangin, kita masih muda dulu ya, bisa lari-lari main bola. Sekarang mau naik masjid aja susah. Betapa enaknya sehat. Saya tanya, mana lebih berharga sehat sama Fortuner? Ayo, mana lebih berharga? Sehat sama Fortuner? Punya Fortuner tapi nggak punya kaki. Punya kaki tapi sepedanya sepeda ontel. Pilih mana? Seandainya Allah ngasih tawaran gitu maksudnya. Ayo pilih mana? Ya dua-duanya lengkap. Iya dah. Siapa yang nggak mau? Ya. Jadi kita harus pandai mencari sisi-sisi ya. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu tidak pernah lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya, satu aja saraf oleh Allah dihentikan. Konslet nggak? Konslet, Pak. Konslet. Saraf pendengar kita dinonaktifkan sedikit aja. Ya. Konslet. Makanya dari ujung rambut sampai kaki ini kita harus bersyukur. Jadi mensyukuri itu bukan hanya alhamdulillah itu kan syukurnya mulut. Bagaimana syukurnya mata? Bagaimana syukurnya rambut? Bagaimana syukurnya tangan? Ya. Kita gunakan tangan ini melakukan kebaikan-kebaikan. Kita gunakan mata kita untuk melihat yang baik-baik. Kita gunakan kaki ini untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada syukur. Banyak orang terjebak dengan kata syukuran. Nah, naik pangkat nih. Syukuran mengundang tetangga, dianggap sudah selesai. Belum selesai. Kita bagaimana memanfaatkan pangkat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan harta titipan Allah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan syukur. La azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, pasti kita akan tambah. Kata Allah, wa la in kafartum, kalau kita ingkar, inna adzabi lasyadid, enggak dikurangi, Pak. Kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah. Kalau tidak bersyukur enggak dikurangi. Makanya jangan heran ada orang semakin pelit semakin kaya. Ada enggak? Banyak. Ada orang yang ingkar kepada Allah semakin jaya, semakin naik pangkatnya. Karena janji Allah, orang yang bersyukur ditambah, yang nggak bersyukur nggak dikurangi. Tapi inna adzabi lasyadid. Ingat, azab Allah sangat pedih. Nazzala 'alaikal kitaba. Nazzala, Allah menurunkan alaika kepada engkau ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi ini statement Allah kepada Nabi. Nazzala 'alaikal kitaba, ay Al-Quran, ya mutalabbisan bil haqqi. Allah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab. Jadi kata lain Al-Quran itu Alkitab. Ya. Dalikal kitabu la raiba fi, itu kitab tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi kata lain Al-Quran juga Al-Kitab, Al-Furqan, At-Tanzil, banyak nama lain daripada Al-Quran ya. Nazzala 'alaika, kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab, kitab ay Al-Quran, Al-Quran mutalabbisan bil haqqi, yang meliputi beragam macam kebajikan. Ini kan? Bisidqi fi akhbari, kebenaran di dalam kabar-kabarnya. Ini kan ceritanya surat Al-Imran ini akan menyampaikan kisah Al-Imran nanti. Makanya ditegaskan dulu kepada Nabi Muhammad, kisah yang akan saya sampaikan di surat Al-Imran ini nanti bisidqi fi akhbarihi, kebenaran di dalam informasi ini. Mengapa ditegaskan lebih dulu oleh Allah?
Karena sebelum Quran turun, cerita-cerita Ali Imran sudah banyak di Taurat dan Injil, tapi sudah diselewengkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Di Madinah orang sudah familiar dengan cerita-cerita soal Ali Imran ini. Al-Quran datang musaddiqon lima bayyana yadai, membenarkan di satu sisi, di sisi lain meluruskan sesuatu yang disalahkan atau sesuatu yang dibengkokkan oleh cerita-cerita sebelumnya. Israiliyat namanya ya. Israiliyat itu informasi atau cerita-cerita yang datangnya dari Yahudi dan Nasrani. Makanya Allah tegaskan sebelumnya. Nih, musaddiqon lima baina yadayhi ya qablahu minal kutubi wa anzalat Taurat wal Injil. Allah juga menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kita wajib meyakini adanya Taurat dan Injil dan Zabur. Kalau kita nggak percaya Taurat, ya kafir kita. Karena salah satu bagian daripada rukun iman. Kita wajib meyakini Taurat, kita wajib meyakini Injil, kita wajib meyakini Zabur. Soal maknanya nanti, soal isinya, kontennya, ya lihat-lihat dulu. Yang baik diambil, yang tidak baik, yang melenceng kita buang. Karena faktanya Imam Ibnu Katsir sendiri dalam beberapa tafsirnya juga mengambil cerita-cerita Israiliyat itu, kisah-kisah zaman dulu. Jadi ulama-ulama tidak menafikan cerita-cerita dalam Injil dan Taurat selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Banyak di kitab Injil itu, saya kebetulan pernah belajar perbandingan agama ya. Banyak kitab Injil di dalamnya itu yang bagus-bagus banyak, tapi yang sesat juga banyak. Nah, disitulah kita harus buang. Kita benarkan melalui Al-Quran, musaddiqon, sebagai pembenar ya, melalui Al-Quran. Ya kalau kita tidak memahami perbandingan agama, ya jangan deket-deket lah. Kan nggak bisa bedain itu mana yang baik, mana yang buruk. Mendingan cari aman aja, ngaji Quran aja lah. Tugasnya anak usuluddin. Di Indonesia, di kampus-kampus Islam seperti UIN, IAIN, STAIN, sudah ada namanya Fakultas Usuluddin, fakultas agama yang khusus belajar tentang dasar-dasar ini. Salah satu jurusannya adalah perbandingan agama. Dibanding ini, nah, mana titik ajaran yang mesti harus dibenari ini dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, dan seperti apa. Nah. Min qablu hudal linnas, min qablu maksudnya ay qabla tanzili, sebelum turunnya Al-Quran. Jadi kitab-kitab ini turun jauh sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran itu kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Kalau tiba-tiba muncul aliran-aliran yang meyakini ada kitab suci setelah Al-Quran, itu berarti tersesat. Ada enggak? Ada. Di Jakarta banyak enggak? Banyak. Tak sebut enggak daerahnya tak? Di Kemayoran ada, Cilandak ada. Ngakunya Islam, bersyahadat, tapi meyakini ada kitab setelah Al-Quran. Apa namanya? At-Tazkirah. Ada itu. Dia juga sholat, puasa, zakat juga, tapi meyakini ada kitab suci setelah Al-Quran, berarti dia tersesat. Gitu. Makanya untuk mengukur apakah orang ini Islam yang benar, ya, kalau ngaku Islam banyak, Islam yang benar, salah satu diantaranya ketika orang itu meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tidak ada kitab suci lagi. Jadi kalau ada nabi-nabi muncul banyak kan, Mosodek siapa tuh? Uniknya itu nabi-nabi di Indonesia rata-rata masuk penjara, Pak. Rata-rata. Kenapa? Dia bikin-bikin sendiri. Ada yang ngaku malaikat, ada. Dan anehnya di Indonesia banyak pengikutnya itu loh. Artinya apa? Banyak orang Islam tidak memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Saya yakin kalau warga pengajian sini aman lah, ya kan sudah tahu ilmunya, ya kan? Tapi kalau di luar sana, saudara-saudara kita yang nggak pernah datang ke masjid mungkin setahun sekali, saat lebaran aja masuk masjid, ya gampang. Buktinya apa? Nabi Mosodek banyak pengikutnya itu, banyak. Ada aliran yang meyakini ada kitab suci setelah Quran. Sampai hari ini pengikutnya banyak. Bikin masjid sendiri. Di Jakarta ada, Pak. Hati-hati. Kita titip anaknya kepada guru-guru yang sudah jelas. Ada pesantren tuh, Aziyadah, Allah Sila. Pesantren-pesantren besar di Jakarta banyak kan? Nah, itu pesantren-pesantren yang sudah terverifikasi aman dari dunia sesat. Kan ada kadang-kadang tuh,
Rekrutmen pesantren 100% gratis. Oh, tertarik dengan gratisnya. Nggak taunya diselewengkan. Salah satu di antara ciri-cirinya sesat atau tidak itu, kalau ajarannya ngumpet. Nah, biasanya sesat itu. Ya, tidak semua orang bisa masuk ke masjidnya. Kenapa? Takut ketahuan kedoknya. Kalau di sini aman. Ya, semua orang yang penting Islam silakan masuk ke masjid ini. Tidak ada seleksi masuknya kan? Aman. Biasanya ciri-cirinya kalau sesat itu ada seleksi masuk. Anggota enggak, kalau bukan anggota enggak boleh masuk. Wah, ini harus dicurigai. Sama dengan pesantren. Kalau mau nitip putra putri kita ke pesantren, cek dulu. Nah, cek dulu nih. Pesantrennya tertutup enggak? Biasanya kalau pesantren yang pada umumnya itu kan bikin maulid bareng-bareng, ya kan? Semua orang diundang. Bikin Isra Mi'raj bareng-bareng semua. Biasanya kalau ada sesat enggak. Dia bikin isroknya sendirian di dalam gedung, bikin maulidannya di dalam gedung, nggak berani keluar, takut kelihatan kedoknya. Ada nggak berita itu? Banyak di TV, dengar, lihat aja ya. Jadi kita mesti harus hati-hati. Kalau putra putri kita tersesat, Pak, naudzubillah summa naudzubillah, kalau itu berangkat dari kelalaian kita juga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Tapi kalau kita sudah serius menjaga putra-putri kita dari dunia kesesatan, dijaga dari kemaksiatan kepada Allah, tapi anaknya masih mokong, maksa, ya, nggak mau diatur, ya dipikul sendiri oleh dia. Allah taziru wa ziratu wizra ukhra, dosa akan dipikul sendiri. Tapi kalau orang tuanya lalai, kena pasal juga. Hudan linnas, halun bimakna hadaini minad dhalal, ya. Jadi fungsi Al-Qur'an itu juga memberikan petunjuk kepada manusia, ya. Hadaini minad dhalal, maksudnya kesesatan dari dua kitab itu, At-Taurat dan Injil. Karena paling banyak diselewengkan itu Taurat dan Injil. Zabur tidak begitu. Kitab sebelum Al-Qur'an ini banyak, ada kitab, ada Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim punya suhuf. Apa bedanya suhuf dengan kitab suci? Kalau kitab suci terkodifikasi seperti ini, menjadi satu kesatuan. Dimulai dari suratul Fatihah sampai suratul Nas. Ini namanya kitab suci. Sama dengan Taurat, Injil, Zabur sama. Dimulai dari kitab Kejadian. Nah, kalau dalam Injil kan sampai kisah-kisah Rasul. Ya, gitu kalau dalam Injil, ya. Sama dalam kitab Zabur. Kalau suhuf ini enggak, suhuf ini lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran ditulis, ya. Kalau kita datang ke Palestina, di situ masih ada Yahudi Ortodok. Yahudi Ortodok ini anti Israel juga. Agamanya Yahudi tapi benci juga sama Zionis, lebih pro sama orang Palestina. Ada enggak? Banyak di Palestina. Mereka ini masih punya catatan-catatan manuskrip yang seperti itu. Tokoh-tokohnya pasti, ya. Bukan masyarakat awam, masih punya catatan-catatan suhuf itu. Nah, termasuk katanya wallahu a'lam, Injil yang asli itu masih ada, cuman disembunyikan. Kalau nanti disebar, diviralkan, kan bisa rusak semua di dunia ini, ya kan? Bisa amburadul. Wa fi riwayatin, yang asli pasti ada, dan kita meyakini itu ada. Kenapa? Kebenaran tidak bisa ditutupi oleh kebatilan. Nanti pada saatnya, makanya kalau kita ngaji hadis dalam Riyadhus Shalihin itu dijelaskan nanti ketika Nabi Isa turun, umat Nasrani masuk Islam semua nanti itu. Oh, ternyata Nabi Isa bermakmum ke umat Rasulullah SAW, ke Imam Mahdi. Ternyata Nabi Isa ini Muslim. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu Muslim. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah, yaitu agama Islam yang suci. Nanti pada saatnya kebenaran akan terang. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah. Ya kan? Wallahu yutimma nurahu walau karihal musyrikun. Allah pasti menampakkan kebenaran. Kita jangan putus asa. Kita sudah berjuang, tetap aja yang menang kebatilan. Kita sudah berjuang, tetap aja masih ada jalan. Udah, kita lempeng aja. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, yang putih akan terus bersinar. Ya, emas tetap akan mahal walaupun di tempat yang kotor.
Gitu loh. Sebaliknya, keburukan, kejahatan akan ditampakkan oleh Allah walaupun berada di dalam masjid. Ya. Jadi jelas, sekatnya jelas. Nah, tinggal kita mau berpihak kemana? Mau berpihak ke yang hak atau ke kebatilan. Wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi, yakni Al-Qur'an, lahum adzabun syadidu wallahu azizun dzuntiqam. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir itu, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu mengingkari, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, ini ancaman Allah, lahum adzabun syadidun, sesungguhnya bagi mereka adalah siksa yang pedih. Naudzubillah summa naudzubillah. Dalam penafsiran yang lebih yang lebih detail, ya, yang lebih rinci, yang dimaksud dengan mengingkari itu banyak, Pak. Kadang-kadang kita nih nggak terasa, terutama naudzubillah, ya, kita ini yang sudah banyak hafal ayat misalnya, sering kita mengingkari. Mending jadi orang jahil aja, penting ngaji aja. Ilmuwan tuh sering diuji lah hatinya oleh Allah, sering. Contoh misalnya, contoh. Ini penyakitnya orang hafal dalil nih. Katanya orang hidup dijamin rezekinya oleh Allah, ya kan? Allah sendiri dawuh, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad. Allah sendiri yang dawuh, setiap hambaku yang meminta aku kasih. Kok aku minta nggak dikasih-kasih? Nah, itu kan penyakitnya orang hafal dalilnya. Kalau nggak hafal dalilnya udah minta aja kan, nggak dikasih minta lagi. Tapi kalau hafal dalilnya, nih Allah janji mau dikasih, kok nggak dikasih-kasih, lah mulai protes tuh. Itu hati-hati kita, ya. Jangan kira orang yang alim dijamin tidak tersesat, jangan. Kibar siso itu, Pak, alim luar biasa, tapi su'ul khotimah. Banyak contoh-contoh, ya. Semakin banyak ilmunya, bukan semakin menunduk, bukan semakin tadarruk, bukan semakin dekat hatinya kepada Allah, tapi semakin tinggi ilmunya, justru semakin kuat pengingkarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya." Ada di antara manusia itu may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, kalau ngomong, kalau orasi, kalau ceramah membuat dirimu terkagum-kagum. Keren ya ceramahnya, ya keren, pokoknya top, suci banget lah kira-kira begitu, ya. Suci banget lah, surbannya top lah, penampilannya wah nomor satu. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi, bahkan beliau sampai bersaksi atas nama Allah dalam hatinya, demi Allah ini hak, demi Allah ini benar. Tetapi kata Allah, wa huwa aladul khisam, padahal sesungguhnya ia adalah orang yang paling keras menentang kebenaran. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya kalau berguru jangan satu, Pak. Berguru jangan satu, cari yang di sana, cari yang di sini, ikut pengajian sana, ikut pengajian sini. Nanti kita mulai berpikir mana yang terbaik kita ambil, mana yang kelihatan paling khusyuk kita ikuti, mana guru-guru kita yang paling tadarruk, paling kuat menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dekati, kita pelajari. Gitu. Jadi kalau belajarnya hanya satu, biasanya yang lain salah. Itu gara-gara pengajiannya cuma satu. Itu yang kemudian menimbulkan inklusivisme harokah, gerakan Islam, kelompok Islam menjadi tertutup gara-gara referensinya cuma yang di Aceh hanya Sahih Bukhari, gurunya itu aja. Seakan-akan kalau guru yang lain tidak hak, tidak benar, itu salah, itu sudah. Ya. Apalagi sampai merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Itu ciri-ciri orang salah, ciri-ciri orang tersesat. Ya, jadi kita ini, apa yang kita pelajari, yakini sebuah kebenaran. Apa yang kita baca ini, yakini sebuah kebenaran, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain ada yang lebih benar. Itu yang diucapkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya meyakini bahwa pendapatku paling benar, saya meyakini bahwa pendapatku paling benar, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain, pendapat yang lain lebih benar. Kalau kita, oh, saya aja yang benar ini, yang lain salah, oh, itu ciri-cirinya sedang tersesat. Hati-hati kita, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'.
Sesungguhnya bagi Allah la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang samar bagi Allah, semua terang. Ibarat kita melihat ikan dalam akuarium. Kita mengerjakan kebaikan, Allah pasti mengapresiasi dengan apa? Janji-janji terbaiknya di surga. Tidak ada satupun kebaikan kita yang diabaikan Allah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menganggap remeh kebaikan walaupun sedikit. Ngasih minum lalat, ada kucing sedang kelaparan, kasih Pak, walaupun satu tulang. Jangan pelit-pelit. Allah pasti mencatat kebaikan itu. Kita nggak tahu, jangan-jangan sholat kita ditolak, jangan-jangan puasa kita ditolak, jangan-jangan zakat kita ditolak, jangan-jangan amal-amal kita ditolak. Allah mengasihi kita gara-gara kita kasihan kepada makhluk Allah yang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Kan ada cerita itu, ya kan? Ada cerita seorang pelacur, ya, karena kasihan ngasih minum anjing, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Ada ini mimpi ya, wallahu a'lam ya. Ada mimpi. Seorang wali, ya, dia diterima amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya ngasih makan serangga. Coba bayangin, bukan sholat yang gawat, bukan sorban yang gawat-gawat. Pikiran kita kan seolah-olah ibadah kan hanya sholat. Enggak Pak, ibadah itu banyak. Dagang, ibadah. Niatkan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala, biar dapat pahala. Makanya innamal a'malu binniyah, segala sesuatu tergantung pada niat. Kita ngojek, jualan, jaga perlintasan kereta, itu ibadah. Tapi ibadah yang begitu jangan sampai melupakan ibadah yang mahdho. Sibuk jaga perlintasan sampai enggak sholat misalnya. Jangan. Kewajiban sholat, zakat harus kita laksanakan. Tapi jangan merasa wow ketika kita sudah rajin sholat. Masih banyak opsi ibadah-ibadah yang lain. Jadi segala sesuatu di langit dan bumi tidak ada yang samar bagi Allah. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Semua dalam kontrol pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ilmu tauhid yang sebenarnya. Bagaimana kita menjadi hamba yang terus berkomunikasi, terus merasa bahwa segala tingkah laku kita, segala perbuatan kita tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah Isya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi bekal pengetahuan kita, terutama di bulan yang suci ini. Kalau kita berbuat baik, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau kita berbuat buruk, sengaja berbuat buruk di bulan yang suci ini, di bulan yang sakral ini, maka dosanya pun berlipat ganda, ya. Jangan sampai ini bulan Rajab bikin maksiat yang lebih wow, ya. Itu dosanya pun berlipat. Sebaliknya, perbuatan baik akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sambut bulan Sya'ban dengan sukacita. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan produktif, sehingga kita menjadi hamba yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.